Bab 2146 Salju, Angin, dan Guntur memiliki semacam kegembiraan yang tak terlukiskan, terutama ketika mereka dilempar oleh Lintian. Dia masih di sana dengan gembira. Saudara Gao, Saudara Jin, jangan berjuang jika Anda tidak dapat mendukungnya. Cepatlah untuk mengambilnya. Kita akan lari, dan dia tidak dapat menghentikan kita. Gao Yan berkata dengan percaya diri, dan Jin Liancheng berteriak, mundur. Ketika kedua benteng mendengar tentang evakuasi, mereka pergi satu persatu, dan Gao Yan dan Jin Liancheng juga pergi. Siapa yang tahu bahwa ada badai dan salju di depan kita, dan mereka yang ingin melarikan diri kehilangan warna mereka, terutama Gao Yan berteriak, sudah berakhir, badai salju akan datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Liancheng terkejut, dan salju, angin, dan Guntur juga terkejut, sudah berakhir, sudah mati. Gadis pelayan itu bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Lihatlah, badai salju di depan akan menutupi ini sebentar lagi, dan tidak ada yang bisa selamat. Badai salju dan Guntur mendesak. Gadis pelayan itu tidak percaya. Badai itu hanya badai biasa, tidak perlu dibesar-besarkan. Apa yang kalian tahu? Badai salju dan Guntur tertekan, dan Lintian menatap mereka. Baiklah, jangan bicara omong kosong, tidak ingin mati, maka bersembunyilah ke senjata sihir ruang angkasaku. Badai salju dan Guntur berkata, tidak ada gunanya, setelah senjata sihir serangan apapun dibekukan, itu tidak dapat dibuka, artinya, itu tidak akan pernah keluar. Tidak harus, Lintian tidak mempercayainya, dan orang-orang dari dua desa terpencil juga telah mengeluarkan senjata sihir ruang angkasa, berharap untuk bersembunyi di senjata sihir ruang angkasa pada saat itu, selama mereka tidak mati. Lin Tianze mengeluarkan buku hantu, dan wanita bertopeng dan gadis pelayannya memimpin untuk masuk, sedangkan untuk Ning Laosu, mereka juga buru-buru mengikuti. Lin Tian menatap salju, angin, dan Guntur, dan kamu. Lupakan saja, aku akan masuk juga. Badai salju dan Guntur tertekan, lalu memasuki buku hantu. Lintian memikirkannya, meninggalkan bayangan di luar. Saat ini, badai salju di depan kami sangat kuat. Kami menggulung semua benda di tempat. Ketika Lintian melihat keluar, itu adalah aliran udara putih dan bergulung. Apa yang terjadi di luar sana? Salju, angin, dan Guntur bertanya dengan rasa ingin tahu, dan leluhur Ning ingin tahu, jadi mereka diam-diam menatap Lintian di sana. Lintian mencoba membuka buku hantu dan berkata, saya tidak bisa membukanya sekarang, tetapi saya akan mengendalikan senjata ajaib saya, terbang ke tempat lain dan menemukan tempat yang aman untuk dibicarakan. Setelah itu, Lintian menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan semua benda dan mulai mengendalikan buku hantu di tengah badai salju. Jadi buku hantu itu seperti bahtera yang sepi di tengah badai salju, dan tidak ada yang tahu berapa lama ia mengapung. Sampai beberapa bulan kemudian, Lintian melihat tempat tanpa salju, tetapi agak sepi. Lintian bergegas keluar, lalu membiarkan yang lain keluar. Ketika mereka melihat tidak ada badai salju, mereka merasa lega satu persatu. Hanya saja beberapa orang penasaran dengan tempat ini, karena tidak ada salju di depan mereka, yang ada hanya gunung-gunung yang suram, dan terus-menerus. Di sini, di mana, gadis pelayan itu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, dan wanita bertopeng itu ragu, bukankah ini distrik utara? Leluhur Ning melihat sekeliling, benar-benar sepi. Apakah kita benar-benar di utara? Ada beberapa kecelakaan di salju, angin, dan Guntur. Saat ini, ada beberapa orang yang keluar tidak jauh dari sana. Itu adalah puncak salju merah dan puncak salju emas. Di antara mereka, Gao Yan terkejut ketika dia melihat empat tempat. Aku, di mana kita? Di utara, Jin Liancheng itu sedang terburu-buru, lalu mengeluarkan batu suara, tetapi menemukan bahwa itu sama sekali tidak berguna, dan orang lain juga memeriksanya, dan menemukan bahwa tidak mungkin untuk mengirimkan suara ke tempat lain sama sekali. Tidak hanya itu, jalan yang mereka lalui sudah tidak ada lagi, hanya pegunungan yang sunyi. Namun, ketika Gao Yan melihat Lintian, dia merasakan semacam ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, jadi dia buru-buru berkata kepada mereka semua, ayo lari dulu. Orang-orang itu buru-buru mendengarkan perintah untuk melarikan diri, tidak berani tinggal. Tetapi orang-orang itu berlari menjauh, tiba-tiba satu persatu terengah-engah, lalu jatuh, dan menjadi mumi. Orang-orang tercengang, dan beberapa orang yang belum menjadi mumi tidak lari, tetapi berdiri di kejauhan, menggigil ketakutan. Gao Yan berkata dengan lebih mendesak, ini, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Jin Liancheng juga ingin tahu, dan bersumpah, apa-apaan tempat ini? Tetapi gadis pelayan itu bertanya dengan muram, sekarang, ada apa? Wanita bertopeng itu ragu-ragu. Kurasa ada kekuatan aneh di depan, yang membuat mereka tidak nyaman. Leluhur Ning menatap Lintian, dewasa, apa yang bisa kulakukan selanjutnya?
Lin Tian melepaskan kepala biara dan Tianwan dan bertanya, "Bagaimana? Bagaimana reaksinya?" Kepala biara memejamkan matanya sebentar dan kemudian berkata dengan gembira, "Cepat, seharusnya dekat sini." Hari itu, Pil berkata dengan aneh, "Apakah ini distrik utara?" "Ya," suara Lin Tianen ramah, sementara si Tai He Tianwan tampak terkejut. Adapun Lin Tian, dia terus bertanya, kemana arahnya. Sepanjang jalan ke timur laut, kepala biara merasakan, dan Tianwan juga berkata, "Ya, ada kekuatan yang menarik kita di timur laut." Ketika Lin Tian mengerti, dia menenangkan kedua pria itu, dan Lin Tian terus bergerak maju. Ning Laosu dan mereka mengikuti, namun, mereka yang ada di depan masih takut untuk maju sampai Lin Tian dan yang lainnya datang. Gao Yan segera membawa orang itu kembali ke satu sisi, dan menatap Lin Tian dan tergagap, "Wah, kita sudah di sini, bisakah kita mengesampingkan dendam kita?" Jin Liancheng juga berkata, "Benar sekali." Namun Lin Tian tersenyum kepada mereka, "Kalian tadinya ingin membunuhku, dan sekarang kalian berkata untuk mengesampingkannya. Apakah kalian pikir itu mungkin?" Gao Yan langsung waspada, "Wah, kalau kalian datang, kami tidak takut padamu." Lin Tian menyebarkan bayangannya dan menatap mereka. "Sekarang kalau kalian ingin hidup, kalian hanya bisa mengikutiku, atau kalian akan selalu di sini, dan kalian tidak bisa pergi kemanapun." Gao Yan bercanda, "Menurutmu di mana ini, bisakah kalian pergi kemanapun?" "Aku bisa." Lin Tian tersenyum percaya diri. Tetapi Gao Yan tidak mempercayainya. Dia menatap Lin Tian. "Wah, jangan menakut-nakuti kami tidak akan mendengarkanmu." Kota emas itu juga berkata, "Ya, kami tidak bodoh." Lin Tian tersenyum dan membuka takhta abadi. "Kalau begitu cobalah milikku." Orang-orang bertanya-tanya mengapa Lin Tian membuka takhta abadi. Ketika Gao Yan melihat takhta abadi tanpa bintang, dia tidak bisa menahan tawa. Ini juga singgasana para dewa. Jin Liancheng sedang dalam suasana hati yang buruk. Melihat ini, Jin Liancheng juga tersenyum. "Apa ini namanya?" Para wanita bertopeng dan yang lainnya sudah lama mengetahui hal ini, jadi mereka tidak mengatakannya. Tetapi Sue Fenglei bertanya-tanya, "Apakah kamu terlalu lemah, singgasana abadi?" "Lemah?" Lin Tian tersenyum aneh. Cahaya kemasan menyala, dan singgasana itu berubah menjadi jarum terbang. Kemudian Lin Tian menggunakan panah emas. Kekuatan panah emas itu tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, Lin Tian dan sihir sistem cahaya meningkat, yang membuat jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya mengenai dengan sangat kuat. Mereka mengenai Gao Yan dan Jin Liancheng di tempat, dan baru setelah mereka terkena, mereka tahu betapa mengerikannya jarum terbang ini. Jadi kedua pria itu ketakutan untuk mundur satu demi satu, dan para wanita bertopeng terkejut, terutama leluhur Ning bergumam, seberapa besar kekuatan yang telah diberikan singgasana abadi ini. Bab 2147 Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, takhta abadi hanya dapat ditingkatkan sekitar 10 kali lipat, dan aku memiliki sihir lain, yang dapat ditingkatkan hingga puluhan kali lipat, dan jika dijumlahkan, itu akan menjadi lebih dari 300 kali lipat." Ketika mereka mendengarnya, mereka menarik napas, tetapi Gao Yan tidak mempercayainya. Bahkan jika lebih dari 300 kali lipat, kekuatan Raja Peri Bintang 1 hanyalah Kaisar Peri biasa. Tetapi kita adalah Kaisar Peri Bintang 9 dengan lebih dari 20.000 jalan peri. Ya, jika aku hanya Raja Peri Bintang 1 biasa, aku benar-benar tidak dapat membantumu. Tetapi maaf, aku bukan Raja Peri biasa. Lin Tian tersenyum aneh. Gao Yan masih tidak mempercayainya, tetapi Jin Liancheng menatap Lin Tian. "Xian, mengapa kamu bisa 10 kali lebih kuat dari Raja Abadi tanpa bintang?" Itulah yang membuatnya unik. Lin Tian tertawa, dan Jin Liancheng bersenandung. "Wah, aku akui kau kuat, tetapi seranganmu tadi hanya melukai kulit dan dagingku, tidak otot dan tulang, bahkan akar kita." Tentu saja, Lin Tian tahu bahwa pihak lain bukanlah Kaisar Abadi Bintang 9 biasa, jadi Lin Tian tertawa dan berkata, "Ini baru permulaan." Kedua pria itu segera berjaga-jaga, mereka kembali berlindung dan menatap Lin Tian. Setan-setan Lin Tian berkumpul dan menghilang satu persatu. Melihat Lin Tian menggunakan gerakan ini lagi, mereka memarahi dan berlari kembali dengan cepat, tetapi mereka tidak tahu harus menghadapi apa. Begitu mereka berlari ke suatu daerah, mereka berhenti, dan kemudian tubuh mereka mulai mengering, membuat mereka takut kembali. Tetapi itu tidak berguna, perasaan kering masih memenuhi mata. Lin Tian bergegas maju, dengan cepat mengambil beberapa jarum, menyegelnya di tubuh mereka, menyelamatkan hidup mereka, dan membiarkan mereka berhenti ditelan. Namun, prestasi mereka telah ditinggalkan, kisi-kisi abadi bahkan lebih rusak, dan jiwa abadi sedang sekarat. Leluhur Ning dan yang lainnya tercengang.
Mereka bahkan tidak percaya bahwa dua orang yang baru saja hidup berubah menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Salju, angin, dan guntur benar-benar terkejut di sini. Gao Yan membuka matanya sedikit dan menatap Lin Tian dengan penuh semangat. Terima kasih banyak. Jin Liancheng juga sangat berterima kasih, dan Lin Tian berkata, aku ingin kamu mengikutiku, tetapi kamu tidak mau, sekarang kamu bisa menikmatinya. Dua orang menyesal, tetapi Lin Tian meletakkan satu tangan di bahu Gao Yan ini, aku akan melihat kekuatan apa. Selesai berkata, Lin Tian mulai menyusup ke kesadaran, dan bahwa Gao Yan berada di bawah belas kasihan Lin Tian, sampai setelah beberapa saat, Lin Tian mengulurkan satu tangan, dan kemudian menghisap segumpal kecil benda dari tubuh pihak lain. Benda kecil ini seperti bunga dandelion dengan cahaya putih. Ketika mereka melihatnya, mereka semua tertutupi, dan gadis pelayan itu bahkan lebih bingung. Dandelion ini terlihat sangat cantik, mengapa membuat orang seperti itu? Semua orang ingin tahu tentang masalah ini, jadi mereka saling memandang. Lin Tian menatap dandelion itu dan bergumam, ini bukan dandelion biasa, tetapi benih rumput terbang liar. Benih rumput terbang tandus, wajah semua orang bingung, dan mereka tidak dapat memahami apa itu. Tetapi leluhur Ning bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuanku, apa itu? Benih rumput terbang liar adalah sejenis benih aneh yang dapat langsung menyerap kekuatan orang, dan sangat kecil, ia juga menyebar melalui aliran udara. Begitu memasuki tubuh, ia akan segera berakar dan bertunas hingga orang mati. Lin Tian selesai berbicara, dan mengeluarkan sekelompok ki. Itu adalah beberapa orang mati tidak jauh dari sana. Saya melihat ada rumput dengan cahaya putih di tempat dia berbaring setelah dia dipukul hingga terbang. Tetapi rumput itu berkedip-kedip, mengering, dan kemudian berubah menjadi beberapa dandelion kecil yang mengambang di sana. Orang-orang berseru, dan Lin Tian mengingatkan orang-orang, jadi saat kalian berjalan di sini, buka mata kalian dan jangan sentuh apapun seperti ini. Yah, kalian tidak bisa membuka penutupnya, kan? Tidak. Benda-benda ini akan menempel pada penutupnya dan kemudian masuk ke tubuh manusia, Lin Tian menjelaskan. Kata-kata ini membuat semua orang menarik napas dan mundur beberapa langkah, tetapi kedua orang itu menyesalinya, dan kemudian mereka berjuang untuk bangkit dan menyeret tubuh mereka perlahan untuk mundur. Lin Tian menatap ke depan, aku akan mengambil jalan, kalian ikuti aku. Orang-orang penasaran, dan wanita bertopeng itu ragu, apakah kalian tidak takut? Aku bisa menyedotnya keluar, jadi aku tidak yakin. Setelah Lin Tian percaya diri, dia merentangkan tangannya dan mengambil inisiatif untuk berjalan maju. Semua orang melihat benda-benda kecil terbang ke arahnya, tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa. Semua orang mengikuti dengan diam, sementara Gao Yan dan Jin Liancheng hanya berjalan beberapa langkah, tetapi kaki mereka mati rasa, dan kemudian mereka jatuh ke tanah dan berkedut. Sue Fenglei dan yang lainnya terkejut, dan gadis pelayan itu bahkan lebih cemas, ada apa? Lin Tian berbalik dan menatap kedua orang yang sekarat itu. Setelah mereka benar-benar koma dan mati, Lin Tian menghela nafas. Meskipun aku telah mencegah hidup mereka mundur, mereka terluka parah. Selain itu, setiap langkah di wilayah utara, mereka perlu mengonsumsi banyak ki abadi, dan ki abadi mereka tidak dapat mendukung mereka untuk berjalan, jadi mereka jatuh dan mati pada akhirnya. Penjelasan Lin Tian membuat semua orang tampak jelek, dan leluhur Ning buru-buru mengikuti Lin Tian dan berkata, Tuanku, aku akan mengikutimu. Gadis pelayan itu juga membawa wanita bertopeng itu ke sisi Lin Tian, kami mengikutimu. Snow Wind Thunder melihat sekeliling, terlihat murung, aku tidak akan berlarian. Jangan malu, datanglah langsung ke sini, gadis pelayan itu menggoda, tetapi Snow Wind Thunder melotot, kamu hanya malu. Lin Tian berkata tanpa daya, begitu, sebaiknya kamu masuk ke buku hantuku. Tetapi wanita bertopeng itu menolak, aku mengikutimu, hanya ingin melihat distrik utara yang berbeda. Aku akan mengirimkan apa yang kulihat, Lin Tian berkata kepada wanita bertopeng itu. Dan wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ingin mengalaminya sendiri. Tetapi Snow Wind Thunder berkata, lebih baik aku pergi ke tempatmu. Lin Tian tersenyum dan memasang Snow Wind Thunder. Ning juga meminta untuk masuk. Akhirnya, Lin Tian menatap tuan dan pelayan mereka. Jadi, kamu benar-benar tidak ingin masuk. Keduanya menggelengkan kepala, dan Lin Tian berkata tanpa daya, baris itu, ketika sesuatu terjadi, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Selesai berkata, Lin Tian berbalik untuk melangkah maju, tetapi gadis pelayan itu menatap wanita bertopeng itu, Nona, mengapa Anda tidak masuk? Apakah Anda ingat apa yang kita katakan dalam buku surgawi keluarga Wen? Wanita bertopeng itu tiba-tiba bertanya, dan gadis pelayan itu terkejut,
Tianshu berkata bahwa ada banyak hal baik di daerah utara, dan dia dapat menemukan cara untuk meninggalkan Yue Wangxing. Itu benar, jadi saya akan keluar sendiri, untuk berjaga-jaga. Kita tidak tahu apakah ada jalan keluar saat itu, wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum. Tetapi gadis pelayan itu tertekan dan berkata, bagaimana dengan keluarga Wen jika kita pergi, Tuan, dan leluhur mereka? Ini membuat wanita bertopeng itu tersenyum dan membeku. Ya, kita tinggal di sini selama beberapa generasi, dan kita tidak tahu bagaimana dunia luar. Jadi Nona, mari kita berhenti mencarinya dan pergi ke kamar Tuan Lin. Bab 2148 wanita bertopeng itu masih ingin mengambil risiko. Jadi dia berkata kepada gadis pelayan itu, atau kamu bisa masuk, aku di luar. Tapi, jangan khawatir, kamu bisa masuk, aku punya kecepatan itu. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu bisa menghindarinya dengan cepat, wanita bertopeng itu menjelaskan. Gadis pelayan itu tahu bahwa dia hanya beban, jadi dia menatap Lin Tian dan berkata, Tuan Lin, aku juga ingin pergi ke tempatmu. Lin Tian harus membawanya masuk ke tempat itu, tetapi wanita bertopeng itu bertekad untuk tetap di luar. Apakah kamu tidak takut? Aku punya kecepatan, aku tidak akan takut, wanita bertopeng itu berkata dengan percaya diri, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, baiklah, ayo pergi. Lin Tian selesai, dan terus bergerak ke timur laut. Dalam perjalanan ini, Lin Tian bertemu banyak rumput terbang ini, tetapi satu persatu, mereka tidak berdampak pada Lin Tian. Tetapi wanita bertopeng itu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Lin, mengapa benda-benda ini mengenai Anda dan tidak berpengaruh pada Anda? Lin Tian menjelaskan, karena tubuh saya tidak takut pada mereka. Wanita bertopeng itu tidak mengerti maksudnya, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi terus bergerak maju sampai beberapa hari kemudian, mereka melihat tempat yang penuh dengan benih. Hanya benih-benih ini yang melayang di udara, dan di tengah-tengah benih-benih ini, ada tanaman besar. Tanaman ini berdiri seperti gunung yang tinggi, dan dari waktu ke waktu, beberapa benih rumput terbang dapat terbang keluar dari cabang-cabangnya, yang terlihat aneh. Ini, wanita bertopeng itu terkejut, dan Lin Tian menjelaskan, ini adalah induk dari benih. Induk dari benih, wanita bertopeng itu curiga, dan Lin Tianen berkata, ya, matriks ini adalah dasar mereka. Matriks, apakah itu kuat? Ya, kemampuan menghancurkan ibu lebih kuat. Begitu bertemu, itu dapat membunuh Kaisar Abadi Bintang 9 secara instan, Lin Tian menjelaskan. Wanita bertopeng itu menarik napas, tetapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, berani pergi. Aku tidak berani, Lin Tian berkata sambil tersenyum, di mana ibu seperti ini dapat tumbuh, pasti ada harta karun di bawah ibu ini. Bayi, ya, Lin Tian selesai berbicara, berjalan melewatinya, dan wanita bertopeng yang menunggu di luar, seperti benih-benih di sekitarnya, dengan gila-gilaan berlari ke arah Lin Tian. Lin Tian sangat tenang, seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mereka diizinkan untuk menyerang. Ketika Lin Tian datang ke ibunya, Lin Tian menyentuh akar besar itu dengan satu tangan, dan akar itu langsung bergetar, dan kemudian tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah, dan dengan cepat menjerat Lin Tian. Pada saat yang sama, ibunya mengeluarkan suara marah, manusia yang penuh kebencian, siapa kamu, kenapa tidak takut pada benihku? Lin Tian menjelaskan, benih-benihmu tidak berbahaya bagiku, aku tidak takut pada mereka. Sang ibu bangkit dan menatap Lin Tian dengan aneh, kamu benar-benar mengira aku bodoh. Aku tidak menganggapmu bodoh, hanya ingin memberitahumu bahwa kau, dan benihmu, tidak dapat berurusan denganku, jadi sebaiknya kau menyerah saja. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia mulai menyerapnya secara langsung, dan tanaman merambat itu langsung mengering. Matriks itu terkejut, kau, katakan padaku, apa yang ada di bawah tanah? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, tetapi ibunya bersenandung, tidak ada apa-apa di bawah sana. Tidak ada, kau akan tumbuh di sini, kau pikir aku anak kecil? Lin Tian bertanya, dan ibunya berkata, aku bilang tidak, tidak. Kau tidak masuk hitungan. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia meletakkan tangannya di tanah, adapun ibunya, dia bertanya-tanya, apa yang kau lakukan? Aku akan merasakan apa yang ada di bawah. Lin Tianxie tertawa, tetapi bagaimana mungkin ibunya ini membiarkan Lin Tian melihat, langsung tongkat itu menggumpal lagi, dan kemudian memukul Lin Tian dengan keras. Bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan ibunya terkejut, ada apa? Itu semua bayanganku, tetapi sangat mirip denganku. Kau tidak dapat melihatnya,
Para hantu berbicara serempak. Sang ibu menjadi marah dan mengeluarkan banyak sekali tanaman merambat dari tanah. Tujuannya adalah untuk mengusir semua hantu. Lin Tianben menghindar dari jarak tertentu dan kemudian mengulurkan tangan kanannya. Kemudian, pena Lin Tian muncul. Adapun sang ibu, dia tidak tahu untuk apa pena Lin Tian, jadi dia bersenandung. Mengapa? Pena? Pena ini tidak sama. Lin Tianxie tertawa, dan kemudian belenggu yang tak terhitung jumlahnya keluar. Adapun tubuh besar tubuh sang ibu, itu tidak dapat dihindari, dan hanya dapat diserang oleh Lin Tian. Akhirnya, matriks itu terikat oleh belenggu yang tak terhitung jumlahnya, dan Lin Tian menarik jiwa pihak lain keluar, menakuti pihak lain dan berkata, "Lepaskan aku, lepaskan aku." Katakan, Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan sang ibu panik. Aku berkata, "Apa yang ingin kau ketahui?" Kataku. "Ayolah, apa yang ada di bawah sana?" Di bawah sana, ada urat nadi, dan biji di dalamnya adalah batu dewa. Batu dewa? Apakah kamu bercanda, Lin Tian? Kamu mengerutkan kening. Lagi pula, bagaimana mungkin ada urat batu dewa di negeri dongeng, kecuali jika itu adalah dunia dewa. Tetapi sang ibu berkata, "Benarkah? Jika kamu tidak percaya, turunlah dan lihatlah." Lin Tian benar-benar turun, dan ada dewa dan batu dengan roh di mana-mana. Namun, Lin Tian Xianwang, kekuatan ini tidak berguna baginya. Jadi Lin Tian hanya berjalan-jalan di bawah tanah, berlari keluar, dan bertanya kepada sang ibu, "Sudah berapa tahun kamu di sini?" "Aku, ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun, bagaimanapun, aku menemukan benda ini, telah tumbuh di sini." "Lalu dari mana kamu berasal?" Lin Tian terus bertanya, dan ibunya berkata dengan canggung, "Ketika aku punya kenangan, itu ada di dunia ini. Aku tidak tahu dari mana aku berasal." Lin Tian harus bertanya, "Apakah kamu tahu apa yang istimewa di Timur Laut?" "Timur Laut?" Ya, sang ibu mulai berpikir, dan akhirnya berkata, "Kita sering dapat melihat beberapa roh abadi melayang dari sini, dan mereka akan memiliki lapisan cahaya putih, dan mereka tidak takut pada benih-benihku." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia segera melepaskan si Tai He Tianwan. Kemudian dua jiwa abadi itu memiliki lapisan cahaya putih. "Ya, sama seperti mereka," sang ibu menjelaskan, dan wanita bertopeng yang tidak jauh dari sana tercengang. Kepala biara dan Tianwan bertanya-tanya mengapa tiba-tiba ada lapisan cahaya putih. Lin Tian menyingkirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ada yang istimewa selain melihat ini? Aku tidak pernah meninggalkan tempat ini, jadi aku tidak tahu apa lagi," sang ibu berkata dengan muram. Lin Tian harus menjernihkan pikirannya dan kemudian berkata, "Kumpulkan benih-benih di sekitarmu." Ya, sang ibu tidak berani tidak. Buru-buru mengumpulkan, benih-benih di sekitar semuanya telah menghilang, dan Lin Tian menatap wanita bertopeng itu. "Ayo pergi." Wanita bertopeng itu buru-buru mengikutinya, lalu menghilang bersama Lin Tian, dan ibunya menarik napas. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir melihat manusia yang begitu mengerikan. Namun, wanita bertopeng yang berjalan di depan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa dua jiwa abadi yang baru saja kau lepaskan tiba-tiba bersinar putih?" Bab 2149 Lin Tian tidak mengerti, tetapi dia berkata, "Ini mungkin hanya terjadi pada orang-orang di Istana Bulan." Wanita bertopeng itu bingung, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara, jadi dia membawa wanita bertopeng itu dan pergi dari sini. Dalam beberapa hari atau lebih, mereka tiba di padang pasir yang tampak kering, dan tidak ada tanda-tanda benih rumput yang beterbangan. Tidak ada benih sama sekali. Wanita bertopeng itu menghela napas lega, tetapi Lin Tian melihat kekuatan di udara, dan merasa aneh. Jadi Lin Tian mengingatkan, "Meskipun benihnya hilang, kamu dapat melihat bahwa padang pasir ini berbeda dengan keterampilan mengintip ruang angkasamu." Wanita bertopeng itu ragu, dan kemudian merasakan ruang di sekitarnya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa ruang depan tidak stabil, seolah-olah terpelintir. Di sini, wanita bertopeng itu terkejut, jelas tidak menyangka akan seperti ini. Tetapi Lin Tian tersenyum kecut, sepertinya semuanya tidak sesederhana itu. "Kalau begitu, haruskah kita pergi?" Wanita bertopeng itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian menjawab, "Bagaimana kita bisa menyerah setelah berlari sejauh ini?" Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia dengan tegas melangkah ke depan, dan wanita bertopeng itu mengikutinya dari dekat. Namun, saat gurun itu menanjak, rasanya seperti menginjak rawa, dan akan tenggelam. Lin Tian harus menginjaknya, mengambilnya dengan cepat, dan melangkah maju selangkah demi selangkah.
wanita bertopeng itu memiliki kecepatannya sendiri yang unik, dan juga dapat bergerak cepat untuk mencegah tenggelam. Namun, setelah mereka berjalan cukup lama, ada sebuah kota kuno yang besar di depan mereka, dan kota itu menjulang tinggi. Lihat, ada sebuah kota. Wanita bertopeng itu menunjuk ke depan dan berkata, dan Lin Tian melihatnya, tetapi dia selalu merasa aneh, karena dia menggunakan jiwa yang kuat untuk merasakan, dan menemukan bahwa itu bukan apa-apa, tetapi matanya dapat melihatnya. Kota ini agak aneh. Ada apa? Lin Tianbian berkata sambil berjalan, jika kamu menggunakan kesadaranmu untuk merasakannya, kamu akan menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Kamu dapat melihatnya dengan matamu, tetapi kamu dapat menemukannya. Wanita bertopeng itu ragu-ragu, kemudian dia menutup matanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa kota itu hilang. Di sini, Lin Tian menenangkan dan berkata, ayo pergi dan lihat. Wanita bertopeng Eng Seng mengikuti langkah Lin Tian dan datang ke depan. Sekitar setengah hari kemudian, keduanya akhirnya tiba di tempat yang bisa mereka lihat dengan mata telanjang, tetapi tidak ada kota di sini. Benarkah tidak? Wanita bertopeng itu terkejut, dan Lin Tian melihat sekeliling dan bahkan tersenyum setelah mengintip ke dalam ruang. Ya, tetapi tidak di sini, tetapi di atas kepalanya. Wanita bertopeng itu tertegun, melihat ke atas. Dia menemukan bahwa memang ada sebuah kota di udara, tetapi ada banyak awan yang menghalanginya, membuatnya semakin dekat. Bagaimana bisa melayang di udara? Wanita bertopeng itu terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, naiklah dan lihatlah. Tapi di sini, aku tidak bisa terbang. Wanita bertopeng itu berkata dengan malu, dan Lin Tian meraihnya, lalu dengan suara wu, dia menggunakan lompatan ruang, dan datang ke gerbang kota udara. Melihat gerbang itu terbuka lebar, dan tidak ada penjaga, mereka masuk. Tapi itu kosong, tidak ada seorang pun yang terlihat, tetapi semuanya bersih, seperti kota yang setiap hari dipadati orang. Hal ini membuat wanita bertopeng bertanya-tanya, apakah ini kota tandus? Tidak, pasti ada yang tinggal di sana, dan itu baru saja terjadi. Lin Tian menjelaskan bahwa wanita bertopeng itu tidak mengerti. Tetapi Lin Tian tiba-tiba merasakan sesuatu bergerak di sekitarnya, tetapi mata telanjang tidak dapat melihatnya, jadi dia merasakannya. Setelah beberapa saat, Lin Tianxie tersenyum, begitu. Ada apa? Itu beberapa roh abadi, tetapi mereka telah mencapai alam tanpa bayangan. Alam tanpa bayangan, yaitu, orang biasa tidak dapat melihatnya atau merasakannya. Lin Tianxie tertawa, lalu Tian Yinqin keluar dan memainkan sebuah lagu. Saat ini, seluruh kota dipenuhi oleh roh-roh abadi. Namun, roh-roh ini, seolah-olah tidak melihatnya, sibuk dengan urusan mereka sendiri, sebagian berjalan di jalan, sebagian mengobrol di beberapa rumah, dan sebagian lagi berbisnis. Melihat wanita bertopeng ini, saya terkejut, ini, ada apa? Ketika mereka memasuki alam tak kasat mata, rasanya seperti memasuki dunia lain. Meskipun mereka tumpang tindih dengan dunia kita saat ini, mereka tetap merupakan dua ruang yang berbeda. Lin Tian menjelaskan. Wanita bertopeng itu menarik napas. Bagaimana dengan mereka? Lihat, mereka semua memiliki cahaya putih. Jika tebakanmu benar, mereka semua diubah oleh roh istana bulan. Wanita bertopeng itu tiba-tiba menyadari, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seseorang, lihat, mereka ada di ruang lain. Bisakah kamu membawa mereka ke sini? Wanita bertopeng itu ragu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku punya cara. Setelah itu, Lin Tian menggunakan lukisan jiwa lagi, dan kemudian mengunci salah satu jiwa. Jiwa abadi itu terkejut, tetapi tidak bereaksi. Jadi Lin Tian menariknya ke dunianya sendiri. Jiwa abadi lainnya penasaran tentang apa yang terjadi, tetapi mereka tidak dapat melihat Lin Tian, dan tidak tahu situasi dunia Lin Tian. Tetapi jiwa abadi yang ditarik keluar oleh Lin Tian menatap mereka dengan marah, siapa kamu? Lin Tian menertawakan jiwa abadi itu, kamu milik istana bulan. Mengapa memberitahumu? Jiwa abadi itu sangat menyeret, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika kau tidak mengatakannya, aku akan melakukannya. Melakukannya? Kau pikir kau siapa? Berani bermain liar di sini? Percaya atau tidak? Namaku manusia. Pria itu marah, dan Lin Tian melepaskan Raja Hantu itu. Jiwa abadi bertanya-tanya, apa-apaan ini? Raja Hantu lewat dan Lin Tian memintanya untuk datang. Jiwa abadi dengan patuh datang ke Lin Tian dan menatapnya dengan ngeri, apa yang akan kamu lakukan? Lin Tian tertawa aneh, dan menerobos segel jiwa.
Tetapi jiwa abadi tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Adapun Lin Tian, dia mencuri beberapa kenangan dari benaknya dan berkata sambil tersenyum, "Namamu Fang Qing? Kamu telah menangkap ingatanku?" Fang Qing terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jadi apa?" "Kamu," Lin Tian berkata sambil tersenyum, "sepertinya semua roh abadi di kota ini milik Istana Bulan, kan?" Fang Qing tidak ingin mengatakannya, tetapi dia dikendalikan oleh Raja Hantu. Dia hanya bisa berkata, "Iya." "Ketika kamu pertama kali datang ke sini, bagaimana kamu bisa memasuki alam tanpa bayangan?" Lin Tian bertanya kepadanya, dan Fang Qing menjelaskan dengan muram, "Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya akan dituntun ke pusat kota, dan ada menara tinggi di sana. Ketika saya masuk dan keluar menara, saya akan memasuki tempat tanpa bayangan." Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Oh, menara tinggi. Ya, itu di pusat kota. Pimpin jalan." Lin Tian menertawakannya, tetapi Fang Qing terkejut. Apakah kamu ingin pergi?" "Apa? Ada pertanyaan?" Lin Tian bertanya balik, tetapi Fang Qing menjelaskan, "Kamu bukan jiwa yang abadi, kamu juga bukan dari Istana Bulan kami. Jika utusan menara mengetahui sesuatu yang salah, aku akan mati." "Oh, utusan, di mana para penjaga?" Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Fang Qing menjawab, "Tentu saja, para utusan sangat ganas." Bab 2150. Setelah mendengar jawaban Fang Qing, Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Pimpin jalan." Masih jalan, Fang Qing mengira Lin Tian akan takut, tetapi Lin Tian tidak bermaksud takut. Setelah dia bersikeras pergi, seluruh orang itu terkejut. Lin Tian tersenyum padanya, "Apa? Ada pertanyaan?" "Aku tidak ingin mati." Fang Qing ini tertekan, tetapi Lin Tian tertawa, "Pimpin jalan." Sebuah perintah, jiwa abadi lainnya segera lepas kendali, terus maju, dan kemudian seluruh orang itu berkata dengan mendesak, "Aku tidak ingin mati, kau biarkan aku pergi." Lin Tian mengabaikannya, tetapi wanita bertopeng itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa kekuatan menara itu? Bisakah orang keluar dari masa lalu ini, di ruang yang tumpang tindih?" "Pergi dan lihatlah, dan kau akan melihatnya." Lin Tian tertawa, dan wanita bertopeng itu mengikuti dengan diam-diam. Sampai setengah jam kemudian, mereka sampai di dasar menara, dan pintu menara itu terbuka, tetapi ada pusaran air. Itu dia, kotak itu jelas tidak berani mendekat, hanya bisa menunjuk ke lorong di bawah menara tinggi itu dan berkata saja. Lin Tian menertawakan Fang Qing, "Teruskan, teruskan." Fang Qing menjadi gila, dan Lin Tian menertawakannya dan berkata, "Ayo teruskan, kau teruskan, jangan bicara omong kosong." Fang Qing ingin tidak patuh, tetapi dia tidak bisa tidak patuh, dan dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah dan akhirnya memasuki pusaran itu. Lin Tian dan wanita bertopeng itu juga masuk, dan kemudian mereka muncul di aula besar. Di aula besar ini, seperti yang diharapkan, ada beberapa jiwa abadi yang menjaga di sana. Jiwa-jiwa abadi ini, dengan cambuk emas, mengerutkan kening satu persatu ketika mereka melihat Lin Tian dan wanita bertopeng itu masuk. "Kalian berdua, bukan dari Istana Bulan?" Seorang pria parubaya menatap Lin Tian dan dia dengan serius. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak." "Lalu bagaimana kamu bisa sampai ke kota?" Pria itu terus bertanya, dan Lin Tian Xiao berkata, "Setelah kematian orang-orang di Istana Bulan, jiwa abadi akan datang ke sini, jadi aku akan mengikutimu." "Untuk apa kamu di sini?" Pria itu seperti inkuisisi, dan jiwa abadi lainnya iri pada Lin Tian. Tetapi Lin Tian tertawa dan menatap pria parubaya itu dan berkata, "Mengapa aku harus memberitahumu?" Mereka semua segera menjadi marah dan menutup lorong di belakang mereka. Namun Lin Tian tidak mempedulikannya, tetapi Fang Qing bersembunyi. "Wah, akulah penjaga di sini. Razer, jika kau tidak ingin mati, jujur saja," kata Lei Ze sambil menunjuk Lin Tian dengan cambuknya. Namun Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Kalian pergi bersama, atau satu persatu?" Mereka tidak menyangka Lin Tian begitu gila sehingga dia akan menghadapi mereka saat dia datang. Kemudian Razer berkata, "Sepertinya jika aku tidak memberimu sedikit warna, apakah kamu benar-benar berpikir kami bercanda denganmu?" Selesai berkata, Lei Ze mencambuk dengan keras, lalu menjerat Lin Tian, dan bersenandung, ingin mencabut jiwa Lin Tian. Namun, cambuk itu tetap di sana, tidak bergerak, seolah-olah telah diperbaiki. Sementara Lei Zening bangkit lagi dan menarik dengan liar, tidak dapat mengeluarkan jiwa Lin Tianxian. Yang lain bingung, dan beberapa berteriak kepada Razer, "Paman Lei,
maukah kamu? Paman Lei, mengapa cambuk perampas jiwamu tidak berguna? Ini membuat semua orang sangat bingung, dan Lei Ze berkata dengan lebih tertekan, cambukku, tidak di bawah kendaliku. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua mengeluarkan cambuk mereka sendiri. Semuanya menghadap Lin Tian, tetapi hasilnya sama saja. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba, cambuk ini tidak dapat mencabut jiwa abadi Lin Tian dari Lin Tian. Lei Ze melotot ke Lin Tian, nak, katakan, apa yang kamu lakukan pada cambuk itu? Lin Tian tersenyum aneh, melambaikan satu tangan, dan semua cambuk itu tiba di Lin Tian dan terluka, yang membuat semua orang yang hadir ketakutan. Tidak hanya itu, bahkan Fang Qing ini juga berkata dengan nada yang sangat bodoh, bagaimana ini bisa terjadi? Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi melihat ke arah Lei Ze dan yang lainnya dan berkata, apakah kalian ingin melanjutkan? Wah, apakah kalian pikir aku tidak bisa menahannya? Lei Ze marah, lalu melepaskan telapak tangannya yang kosong dan memukul Lin Tian. Namun, Lin Tian tidak melakukan apapun. Lei Ze terkejut, ada apa? Jiwaku tidak terguncang olehmu, jadi keterampilan hantu dan jiwamu tidak berguna bagiku. Lin Tian tersenyum kepada mereka. Mereka tidak mempercayainya, jadi mereka memainkan semua jenis keterampilan jiwa dan keterampilan hantu, tetapi hasilnya sama saja, dan wanita bertopeng di satu sisi Lin Tian terkejut, seberapa kuat jiwanya pada akhirnya. Lin Tian mengabaikan apa yang dipikirkan orang-orang, tetapi menatap Lei Ze dan berkata sambil tersenyum, sekarang giliranku, bukan? Kamu, orang-orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Tian. Pada saat ini, tangan kanan Lin Tian mengumpulkan penanya dan dengan cepat mengikat Lei Ze dengan rantai. Yang lain takut dan lari. Razer ini menatap, nak, kau, jangan khawatir. Aku akan melepaskanmu saat aku mengendalikanmu. Lin Tian selesai dan menyeretnya ke dirinya sendiri satu persatu. Lei Ze mendengus, lalu tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di sudut dan berkata, nak, kau tidak bisa menangkapku. Lin Tian tersenyum pahit. Keterampilan jiwa tanpa bayangan, lumayan. Kau tahu itu, nak. Lei Ze sedikit terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku telah melihat keterampilan jiwa semacam ini. Kau seharusnya tahu betapa mengerikannya metode jiwa ini, itu cara Lei Zhao Jiao. Tapi Lin Tian berkata, tidak peduli keterampilan jiwa apa yang kau miliki, jika aku ingin menangkapmu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Kau sombong. Lei Ze tidak mempercayainya, tetapi Lin Tian menertawakannya. Sepertinya aku harus memberitahumu kekuatanku. Lei Ze tidak peduli, dan setelah bayangan yang tak terhitung jumlahnya telah tersebar, di aula ini, ada kilatan kekosongan di mana-mana. Pemusnahan virtual ini datang dan pergi, dan yang disebut utusan di aula besar berteriak satu persatu. Fang Qing, yang bersembunyi di sudut, tercengang, dan Lei Ze berteriak, berhenti. Orang-orang itu sangat takut sehingga mereka berlari ke sebuah lorong dan menghilang di sana. Sementara Lin Tian menatap Fang Qing, kemana tempat itu mengarah? Ke kota, ya, di sanalah ruang tumpang tindih. Fang Qing menjelaskan itu, dan Lin Tian mengerti bahwa dia masih di tempat yang sama, hanya di ruang yang berbeda. Jadi Lin Tian meminta Fang Qing untuk memimpin jalan, tetapi ketika dia keluar, dia menemukan bahwa ada roh abadi di sekitar menara, dan mereka semua menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan marah. Di antara mereka, Gao Ze juga berteriak di antara kerumunan, ini adalah dua manusia, siapapun yang dapat mengalahkannya akan mendapatkan batu bulan. Semua orang sangat gembira, tetapi Lin Tian penasaran tentang apa itu batu Raja Bulan. Mengapa orang-orang ini begitu bersemangat setelah mendengarnya? Jadi Lin Tian bertanya kepada Fang Qing, apa itu batu Raja Bulan? Batu Raja Bulan adalah sejenis batu yang didistribusikan oleh Istana Raja Bulan di sini, yang membantu kultivasi kita. Fang Qing menjelaskan.